Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Cinta Galuh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih and so just try keep up with me. Tak berapa lama setelah Galuh terlelap, Satria masuk ke dalam ruangan. Pemandangan yang ditemukannya membuat hatinya tersentuh. Tetapi ucapan kasar Galuh tadi mengoyaknya. Ratu drama, gumam Satria. Dia meletakkan teh hangat yang sengaja dibelinya untuk Galuh di atas meja. Meski sikapnya dingin, Satria cukup peduli dengan orang di sekitarnya, siapapun itu. Mentari pagi menghangatkan tubuh yang semalaman diterpa udara dingin. Titik-titik embun masih terlihat di pucuk daun. Sebuah belayan dirasakan Galuh pada puncak kepalanya. Dengan malas dia membuka mata, meregangkan tubuhnya sambil menguap. Kakek sudah bangun? Tanya Galuh pada Wijaya yang hanya tersenyum. Kakek butuh sesuatu? Kakek merasa sakit? Galuh terus bertanya, tak sadar jika ada dua orang yang memperhatikannya di depan pintu. Nak Ambar, masuklah, ucap Wijaya setelah menangkap bayangan seorang wanita bersama Satria di ambang pintu. Seketika Galuh menoleh. Gadis cantik dengan baju coklat khas pegawai pemerintah. Rambutnya dikepang ke samping meninggalkan sedikit lekukan di dahinya. Makeup natural dengan bahasa tubuh yang elegan. Berbeda jauh dengan Galuh yang berdiri dengan rambut acak-acakan, makeup berantakan serta baju kebayanya yang mulai lecek. Assalamualaikum Yai, sapa Dewi Amarwati, rekan kerja sekaligus teman dekat Satria. Waalaikumsalam Dok. Ambar langsung ke sini waktu Satria izin tidak bekerja hari ini Yai. Ambar khawatir, ucap Ambar dengan lembut. Galuh yang merasa diabaikan melancipkan bibirnya kesal. Semalaman dirinya yang mendapat sambutan hangat seperti itu. Kini dalam sekejap wanita ini merebut hati sang kakek Satria. Ada rasa iri karena kagum dengan sikap lembut serta kecantikan gadis itu. Sudah lebih baik Kondo. Pernikahan Satria dan Galuh membuat Yai merasa muda kembali. Jawab Wijaya penuh kebanggaan. Ambar mengeringkan dahi tak mengerti. Galuh tersenyum tipis, merasa menang satu langkah di depan gadis sok kecantikan di matanya itu. Ini baju untukmu. Sampai kapan kamu mau pakai kebaya? Ucap Satria menyodorkan bungkusan ke tangan Galuh. Gadis manja itu kembali mengerucutkan bibirnya dan berjalan ke kamar mandi. Tak berapa lama dia sudah terlihat segar dengan gaun kuning bunga-bunga selutut. Seleranya tidak buruk, gumam Galuh mematut diri di depan cermin. Setelah menyisir rambutnya dan membiarkan rambut lurus itu tergerai, Galuh keluar dari kamar mandi. Manik mata Galuh menangkap sosok Satria di depan pintu. Galuh berlari kecil menutup pintu. Pacarmu sudah pulang? Tanya Galuh. Satria menoleh sebentar lalu berdecak pelan. Satria berjalan menjauh dari ruangan Wijaya. Dia tak ingin kakeknya mendengar obrolannya dengan Galuh. Gadis di belakangnya itu mengekor setelah menutup pintu ruangan. Keduanya berhenti pada bangku kosong di salah satu lorong rumah sakit. Jadi dia benar pacarmu? Tanya Galuh. Kalau dia pacarku, kamu mau apa? Jawab Satria balik bertanya. Dasar buaya, udah punya pacar mau nikahin gadis lain. Galuh kesal. Kamu sendiri mau sama buaya? Idih, siapa yang mau? Ini kan pemaksaan. Kalau emang kamu gak mau, ayo bikin kesepakatan denganku. Kesepakatan apa? Kita batalin pernikahan kita nanti.
kalau kakekmu sudah membaik, ajaknya. Satria hanya menggelengkan pelan kepalanya. Nggak mau kan? Berarti emang kamu itu buaya. Jangan berisik. Ini rumah sakit. Sudahlah, lupakan saja apa yang sudah terjadi. Kita hanya perlu bersandiwara di depan keluarga kita, seolah-olah kita menerima dan terlihat bahagia. Galuh menyipitkan matanya. Sandiwara? Galuh mengulang pertanyaan Satria. Pria itu hanya diam, tak menjawab, memandangnya pun tidak. Oke, aku anggap kesepakatan kita deal. Tutup Galuh berlalu meninggalkan Satria. Dasar, umpat Satria kesal. Arya tiba-tiba datang. Dia membawa rantang dan beberapa makanan untuk pengantin baru yang tengah berbulan madu di rumah sakit. Satria dan Galuh duduk berjauhan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Satria dengan koran di tangannya, sedangkan Galuh dengan radio dari ponsel merek terbaru di tahun ini. Mendengar musik dengan headset di telinganya, Wijaya masih terlelap. Assalamualaikum, Mbak. Mas, apa saya mengganggu? Waalaikumsalam, jawab Satria. Galuh hanya menoleh. Ndak, sini masuk. Bawa apa kamu? Lagi-lagi Satria yang menjawab. Ini mas, aku bawain makanan buat kalian. Bu Delia yang nyuruh. Pas banget, aku lagi lapar dari tadi. Kali ini Galuh yang menyahut, sembari merebut rantang yang dibawa Arya. Loh, mas priye toh? Istri kelaparan kok ya nggak peka gitu. Seketika Galuh tersenyum. Dia merasa diperhatikan, berbeda dengan suaminya yang sangat cuek. Diam kamu, jawab Satria singkat. Iya, gimana keadaan Romo Yai mas? Alhamdulillah, udah mendingan. Syukur mas, mudah-mudahan bisa cepat pulang. Menjawabnya singkat sembari menatap tingkah istrinya yang tengah makan dengan sangat lahap tanpa menawarinya. Lapar opo doyan? Dasar rakus gak punya etika. Ucap Satria dalam hati lalu menggelengkan kepalanya. Beberapa hari sudah Wijaya dirawat. Kondisinya sudah membaik. Hari ini diizinkan pulang, namun tetap harus dijaga. Istirahat yang cukup, makan teratur, dan tidak boleh banyak pikiran. Tiba di rumah Wijaya, semua orang menyambut kepulangan sang Romo Yai, juga pengantin baru yang belum sempat diketahui tetangga dekat rumah. Romo Yai dibawa ke kamarnya untuk istirahat, dibantu Rati dan Laras. Satria dan Galuh tetap di luar bersama Adi dan Lia. Beberapa orang berkumpul hanya untuk berkenalan dengan Galuh. Mereka berdecak kagum. Betapa cantik istri Satria, sangat beruntung mendapatkan gadis cantik dari kota, pikir mereka. Mbak Lia, wahyu tenan menantunya. Mbok dikenalke sama kami, ucap salah satu ibu-ibu tetangga Lia. Oh ya jelas, wong anak lanangku ganteng koyo ngene kok, jawab Lia dengan bangga. Mereka semua seketika tertawa, terkecuali dua sejoli yang kini sudah sah menjadi suami istri. Mereka hanya saling melirik dan melengos membuang muka. Namanya Galuh Kirana, panggil saja Galuh, sambungnya. Ayo nduk, salim sama mereka. Memerintahkan anak menantunya itu untuk menyalami para tetangga yang hadir ingin memberi selamat. Galuh terdiam. Pikirannya sedang kosong, ia tak begitu mendengarkan ucapan ibu mertuanya. Melihat itu semua memperhatikan, lalu Satria menyekut lengan istrinya itu. Galuh hanya menoleh dan bertanya dengan kepala yang didongakkan sekali, dan dahi yang sedikit dikerutkan tanda tak mengerti maksud laki-laki di sampingnya itu. Cepat salim sama mereka, bisiknya pelan tetapi penuh penekanan. Seketika Galuh menoleh para tetangga yang tengah memperhatikannya, lalu segera menyalimi mereka dengan senyuman termanisnya yang sedikit dipaksakan. Mama sama papa balik ke Kediri kek? Tanya Galuh tidak percaya dengan kabar yang didengarnya. Setelah keadaan rumah mulai stabil, Galuh pulang ke rumah Indra di antar Satria. Iya, papamu punya pekerjaan. Ya Wijaya juga belum sembuh benar. Tentu pernikahan resmi kalian tidak akan diadakan dalam waktu dekat. Jadi ibumu sama papamu balik ke Kediri dulu. Gimana mungkin? Galuh sangat kesal hingga tak bisa mengatakan apapun. Raut wajahnya memerah. Karena kamu sudah menikah dengan Satria, walaupun itu istri siri, tapi itu sah secara agama. Mulai sekarang kamu harus tinggal bersama Satria.
lanjut Indra. Galuh hanya membuka mulutnya karena terkejut, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Otaknya buntu, hanya kecewa, kesal, dan emosi yang membuat mulutnya terbungkam. Kamu sendiri yang mau nikah siri toh? Ya jadi kamu harus ikut suamimu. Kakek kan sudah janji aku boleh mengenalnya lebih dulu, baru aku bisa memutuskan. Kakek ingat kan? Kakek ingat, tapi kamu sendiri yang bersedia menikah, jadi kamu harus jalani. Tapi kek, Galuh, potong Panji, adik kandung Tias. Dia seorang perwira TNI, beberapa hari lalu dia sedang tugas. Hari ini dia baru datang. Om Panji, Om sudah dengar semua. Kamu yang ambil keputusan, jadi kamu juga yang harus bertanggung jawab pada keputusan yang kamu buat. Panji mengatakannya dengan tegas dan tatapan menyala. Galuh menelan salivanya. Dari seluruh keluarganya, Panjilah sosok yang paling ditakuti. Galuh selalu menurut ucapan pamannya itu. Saat Galuh kecil diganggu temannya, Panjilah yang menjadi sosok pahlawan. Hingga dewasa, setiap Galuh menghadapi masalah, dia akan meminta bantuan Panji. Pernah suatu kali Galuh membuat kesalahan. Panji tetap membela dirinya. Namun setelah itu Panji memarahi Galuh habis-habisan. Itulah sebab Galuh sangat sayang sekaligus menurut pada pamannya. Mamamu sudah siapkan semuanya dalam tas ini. Kamu bisa kembali dengan suamimu, perintah Panji dengan tegas. Galuh memandang pamannya berjalan perlahan mendekati Panji. Boleh bicara sebentar? Bisik Galuh. Aku akan mendukungmu jika kamu punya alasan kuat untuk mengakhiri hubungan ini. Tapi sejauh yang ku ketahui, Satria pria yang sempurna untukmu. Jangan bertindak macam-macam, saut Panji. Galuh kembali susah payah menelan salivanya. Panji sangat mengenal dirinya. Meski belum terucap, Panji langsung bisa membaca pikirannya. Kini Galuh tidak punya pilihan lain. Dia pamit kepada Panji dan Indra, meraih kopernya dan berjalan keluar rumah. Disusul Satria yang pamit pada Indra dan Panji. Sedari tadi Satria memang diminta menunggu oleh Panji. Syukurlah kau selalu tegas padanya. Kalau tidak, Bapak tidak tahu bagaimana menepati janji Mbah Kakungmu, ucap Indra setelah motor Satria menjauh dari halaman. Bapak memaksaku bersikap seperti ini. Bapak bilang demi kebaikan Galuh juga. Itulah kenapa Panji menurut. Sejujurnya Panji tak suka melihat wajah kesalnya. Indra tersenyum, menepuk pundak putra bungsunya. Galuh memang manja dari kecil. Indra yang meminta Panji menjaganya dan juga bersikap tegas padanya, agar ada yang bisa mengendalikan Galuh. Kamar ukuran 3 x 4 meter itu sangat sempit bagi Galuh. Tapi memang begitulah rumah-rumah zaman dulu. Meski bangunannya besar, tetapi ruang untuk kamar sangatlah sempit. Mereka memberi tempat lebih luas pada ruang tamu dan dapur, supaya ketika musim panen tiba, mereka dapat menyimpan hasil panen di rumahnya. Galuh memandang setiap sudut ruang kamar itu. Lemari kayu dengan pintu yang dilengkapi cermin besar, meja dengan buku-buku serta lampu duduk, sebuah kursi dan satu ranjang dari besi yang dilengkapi kelambu warna putih mengelilingi ranjang. Sangat rapi untuk kamar seorang pria. Ini kamarmu? Tanya Galuh pada Satria yang baru masuk ke dalam kamar bersama koper di taruh rumahnya. Jawab Satria. Kamu tidak tidur di sini kan? Tanya Galuh terlihat cemas. Menurutmu? Jawab Satria balik bertanya. Aku serius. Sudahlah, gak usah cerewet sekarang. Sekarang kamarku jadi kamar kita. Mau gak mau kamu harus diterima. Jangan banyak ngeluh, ngerti ndak? Ucap Satria dengan tegas. Wajah Galuh terlihat pias, merasa dikekang banyak hal di sini, dengan banyak aturan dan tempat tinggal yang menurutnya sangat tidak layak dihuni. Dengan mata yang mengembun, penglihatannya masih menyapu setiap sudut kamar yang akan menjadi kamarnya dan Satria. Cepat bereskan bajumu di sini, ditanya dengan menunjukkan jari telunjuknya ke arah lemari yang memang ada 2 bagian tempat yang kosong. Sengaja Lia sudah membereskannya saat mereka akan pulang dari rumah sakit. Apa tidak ada pembantu di sini untuk membereskan ini semua? Tidak ada. Di sini semua orang melakukan pekerjaannya sendiri. Kali ini Satria menjawab dengan nada yang cukup tenang.
Ia tak ingin karena sikapnya istrinya bisa membuatnya semakin repot. Hanya saja Satria tidak habis pikir. Apa dia begitu manja hingga membereskan bajunya sendiri harus menyuruh pembantu? Gumamnya dalam hati sambil mengelus dada. Sabar, sambungnya. Apa kamu tidak bisa melakukannya sendiri? Tanya Satria. Galuh hanya menggeleng. Sini, biar aku saja yang membereskan. Tapi setelah ini kamu harus belajar melakukannya sendiri. Harus mandiri. Jika kamu tidak bisa minta bantuan sama ibuku, dia pasti akan membantumu. Ucapnya tanpa menoleh sedikit pun ke arah istrinya, sembari mengambil barang milik Galuh. Galuh bernafas lega. Ternyata dia baik juga, pikirnya. Galuh duduk di atas ranjang menjejalkan pantatnya dengan cara menekan posisi duduknya. Lalu telapak tangannya menepuk-nepuk kasur yang ia duduki, membandingkan kasurnya yang tak sempuk dengan kasur yang biasa ia tiduri di rumahnya sendiri. Kasur ini terlalu kecil untuk kita berdua, ucap Galuh. Satria menoleh saat mengerti maksud ucapannya. Kamu tidurlah di situ, biar aku gelar tikar saja, sautnya masih membereskan baju milik istrinya. Seketika wajah Galuh terlihat senang. Tanpa rasa malu ia langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Melihat itu Satria hanya menggelengkan kepalanya. Satria selesai membereskan baju istrinya. Lalu ia berdiri dan menutup pintu lemari. Bermaksud keluar, baru melangkah Satria mendengar denguran halus. Ternyata Galuh sudah terlelap. Melihat itu Satria sedikit kagum. Tak dapat dipungkiri, wajah istrinya itu begitu menawan. Sangat teduh dipandang saat tertidur. Berbeda saat dia sedang sadar. Begitu menyebalkan baginya. Buru-buru Satria mengalihkan pandangannya dan bergegas keluar. Keesokan harinya, Satria membangunkan sang istri yang masih terlelap. Bangun, udah siang. Sambil menggoyangkan pelan pundaknya, namun Galuh tak juga merespon, justru menepis tangannya. Dasar kebo, cewek apaan sih jam segini belum bangun? Umpat Satria. Beberapa kali ia membangunkannya, akan tetapi belum berhasil. Lalu Satria punya ide untuk membangunkannya. Awas, ada tikus! Teriaknya keras ketika Galuh terlonjak, melompat ke arah Satria. Ia begitu ketakutan, Satria dengan sigap menangkapnya. Hah? Mana tikus? Di mana tikusnya? Teriak Galuh sambil memeluk erat Satria. Harum tubuh Galuh membuat sisi kejantannya tergugah. Ia terpaku. Baru kali ini bisa berdekatan dengan seorang wanita. Lagian deh istriku, gak apa-apa kalau aku biarin dulu dia tenang, pikirnya. Tiba-tiba Lia masuk ke kamar pengantin baru itu. Karena mendengar keributan melihat pemandangan keduanya, Lia begitu terkejut sekaligus tak menyangka jika keduanya sudah sedekat itu. Begitupun dengan Satria yang juga terkejut mendapati sang ibu tengah memandanginya. Buru-buru ia melepaskan tubuh Galuh seketika sang istri terjatuh. Aduh! Spontan Lia dan Satria membangunkan Galuh. Piye toh Sat? Maaf bu, Satria gak sengaja. Sambil menggaruk kepala yang tak gatal. Minta maaf sama istrimu, bukan sama ibu. Iya maaf. Buat saya enak tole. Tutur Lia membuat Galuh tersenyum geli. Maaf yo, ucap Satria lembut meski terpaksa Galuh hanya menganggukkan kepala. Ya udah nak, Galuh mandi dulu. Setelah itu bantu ibu masak ya, ucap Lia. Masak bude? Shh, ibu, bukan bude lagi, potong Lia. Iya bude, bu, ndak apa-apa, nanti lama-lama ya terbiasa. Ya sudah ibu tunggu di dapur, pamit Lia. Kemudian mereka beranjak dari kamar. Galuh membersihkan diri lalu pergi ke dapur. Sebenarnya dia malas, tetapi dia harus bersikap baik. Masak apa bu? Tanya Galuh basa-basi. Ini tadi ibu sudah bikin sayur asam. Sekarang mau bikin tempe penyet kesukaan Satria. Tomat kita habis, ibu petik di kebun dulu ya. Tolong goreng semua tempenya ya. Tita Lia langsung pergi tanpa menunggu jawaban. Galuh celingkukan bingung. Bola matanya menyapu seluruh dapur dan berhenti pada wajan yang tergantung di dinding. Diambilnya lalu diletakkan di atas kompor. Aku tahu ini mudah, seperti bikin telur dadar. Galuh bicara sendiri meyakinkan dirinya jika pekerjaan itu tidaklah sulit. Tunggu. Bagaimana menyalakan kompor ini? Gumam Galuh pasalnya yang ada di hadapannya adalah kompor sumbu.
sedangkan Galuh terbiasa menggunakan kompor gas di rumahnya. Galuh menaik turunkan tuas yang berguna untuk mengeluarkan atau memasukkan sumbu di dalam kompor. Tentu saja itu tidak membuat kompor menyala. Sedang apa? Tanya Satria mengejutkannya. Galuh sedikit terlonjak lalu berusaha menutupi kegugupannya. Tidak bisa masak? Tanya Satria lagi. Bisa kok, siapa bilang nggak bisa? Elak Galuh, dia memutar otaknya berusaha menemukan cara untuk menyalakan kompor di hadapannya. Bola matanya menemukan sebuah korek api di dekat kompor. Galuh langsung meraihnya, sudut matanya melirik pada Satria. Satria yang tadi memperhatikan gerak-gerik Galuh mencoba tidak peduli. Dia mengambil gelas dan menuang minuman dari dalam kendi. Merasa tindakannya benar, Galuh mengambil sebatang korek api lalu menyalakannya. Dasar sok tahu, Galuh malah memasukkan batang korek api yang menyala pada lubang tempat memasukkan minyak gas. Satria yang menyadari hal itu spontan tersedak menjatuhkan gelas di tangannya dan refleks menarik pergelangan tangan Galuh. Kompor pun blup, meledup. Galuh yang hilang keseimbangan jatuh dalam pelukan Satria. Galuh terlihat kaget juga ketakutan. Sementara Satria memeluk erat Galuh, melindungi gadis itu dari ledakan. Tubuh kekarnya cukup membuat Galuh tertutup sempurna. Ada apa ini? Teriak Lia dari luar rumah dengan panik. Galuh dan Satria terdiam saling memandang. Sepersekian detik tatapan mereka bertemu, tetapi kemudian Satria segera melepaskan pelupukannya dan Galuh berlari menjauh dari dapur. Satria segera mengambil karung dan dibasahinya, lalu melemparkannya pada kompor yang terbakar. Tak berapa lama api padam meninggalkan kepulan asap. Kamu tidak apa-apa, Nduk? Tanya Lia khawatir. Galuh menggeleng sembari merapikan bajunya. Syukurlah, Ibu lega sekarang. Kamu tidak apa-apa, Le? Enggak, jawab Satria singkat. Kok bisa jadi begini? Tanya Lia sembari membuka lebar seluruh jendela agar asap di dapur segera menghilang. Kalau ndak tahu itu nanya, jangan sembarangan kayak gitu. Bahaya, ucap Satria lembut tetapi tatapannya tajam menghakimi Galuh. Maaf, jawab Galuh menundukkan kepalanya. Dia sadar kalau dirinya bersalah. Wes, ndak apa-apa, biar ibu yang bereskan. Kalian ganti baju sana. Titah Lia menengahi ketegangan keduanya. Selepas ganti baju, Satria langsung berangkat kerja tanpa sarapan. Dia harus menyiapkan rapat pagi itu. Galuh kembali ke dapur membantu Lia. Sarapan dulu, Nduk. Ndak, Bu, Galuh belum lapar. Mas Satria sudah berangkat. Dia belum sarapan, ucap Galuh ragu menyebut nama Satria. Kamu mau antar makanan buat dia? Saut Lia seperti tahu isi kepala Galuh. Gadis itu mengangguk cepat. Ambil rantang di lemari, lalu siapkan sendiri makanannya ya, lanjut Lia. Galuh bersemangat melakukannya. Dia segera menyiapkan seluruh makanan untuk diantar ke kantor Satria. Sini, biar ibu lanjutkan. Kamu panggil Arya, minta dia untuk mengantarmu, perintah Lia. Tadi Galuh sudah minta tolong Om Panji untuk mengantar Galuh, Bu. Loh, nah Panji sudah pulang, saut Wijaya yang datang bersama putri tunggalnya Rati. Kakek sudah baik kan? Tanya Galuh segera memberondong pria tua itu dan turut memapahnya. Wijaya tersenyum bahagia sambil mengangguk. Dia berjalan perlahan dibantu duduk di salah satu kursi. Pelan-pelan, Yai, bisik Rati lirih khas suara wanita 70 tahunan. Rati mengambil tempat di sebelah Wijaya, sementara Lia menuang minuman di gelas milik Wijaya dan Rati mertuanya. Galuh duduk di sisi lain sebelah Wijaya. Kamu ndak sarapan, Dok? Tanya Wijaya pada Galuh. Tadinya Galuh kenyang, tapi karena kakek maksa jadi Galuh ikut sarapan deh. Wijaya tertawa sambil tangannya menepuk punggung Galuh. Gadis itu segera mengangkat piringnya dan menyendok nasi berikut lauknya. Tingkah Galuh membuat seluruh penghuni meja makan itu bingung sekaligus terkejut. Ayo makan, ucap Galuh bersiap menyantap makanannya. Tak sopan, seru Rati tidak terlalu keras tapi cukup tegas. Hal itu membuat Galuh menghentikan suapan dalam mulutnya. Galuh menatap wajah Rati tidak mengerti. Orang yang lebih tua harus mengambil makanan lebih dulu, yang muda paling akhir. Bisa-bisanya kamu ya? Tadi ku pikir kamu mau ambilkan buat Romo Yai. Tak taunya, kata Rati panjang lebar penuh amarah. Sudah, nggak apa-apa, anak Galuh belum tahu. Sudah, bela Wijaya. Maaf,
ucap Galuh lirih. "Dak apa-apa udah, ayo dimakan," ucap Wijaya menenangkan Galuh. Rati memandang penuh kekecewaan, sementara Lia terlihat takut juga khawatir. Galuh menyantap makanannya perlahan. Nafsu makannya kembali menghilang, tetapi dia tidak mungkin meninggalkan meja makan begitu saja, atau nanti dia akan dimarahi lagi dengan alasan sopan santun. Dalam lubuk hatinya menyesal. Seandainya tadi dia tetap dalam keputusannya untuk tidak ikut sarapan, pasti ceritanya akan berbeda. Satria duduk memandang layar komputer. Dia menggigit ujung ballpoint yang diselipkan di jarinya. Sorot mata tajam tetapi kosong, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Sat," tegur Ambar beberapa kali, barulah Satria sadar dari lamunannya. "Mau pisang goreng?" tawar Ambar. "Boleh, kebetulan aku lapar." Satria segera menyambar piring yang dibawa oleh Ambar. Dia bawa ke teras kantor tempat biasanya diadakan rapat kecil dengan warga. Satria menyantap pisang goreng dengan lahapnya. Hanya beberapa menit beberapa potong pisang goreng berpindah ke dalam perutnya. "Kau benar-benar kelaparan ya?" tanya Ambar melihat Satria makan dengan lahap. Yang ditanya hanya tersenyum. Mereka tidak sadar, di depan pintu sudah berdiri Galuh dengan tatapan tajam. Ada rasa risih sekaligus kesal melihat pemandangan itu. "Kenapa hanya berdiri saja?" tanya Panji sontak membuat Satria dan Ambar menoleh. Anu, Galuh salah tingkah. Panji langsung masuk dalam ruangan mendahului Galuh. Mas Panji kapan datang?" sapa Satria. "Kemarin," jawab Panji mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Satria dan Ambar. "Duduk Mas," ajak Satria. Ketiganya bertukar kabar, mengabaikan Galuh yang hanya diam di depan pintu. Nyebelin banget mereka. Bisa-bisanya nyuekin aku, sungut Galuh dalam hati. Satria yang tiba-tiba menyadari keberadaan Galuh, ia beringsut mendekatinya, lalu meninggalkan Panji dan Ambar. "Ada apa datang ke sini? Apa di rumah baik-baik saja? Kenapa tidak minta Arya saja yang suruh ke sini?" Satria memberondong banyak pertanyaan. Tuan, nanya satu-satu dong. Pusing ini mau jawab." Ketusnya raut wajah Galuh seolah mengisyaratkan bahwa mulutnya kini sudah rusak berubah kesal. "Tinggal jawab saja, apa susahnya?" jawab Satria dengan enteng. Galuh hanya memutar bola matanya malas. Baginya Satria adalah laki-laki paling kaku yang pernah ia temui. Gak peka. "Nih, ibu nyuruh aku nganterin makan buat kamu, karena kamu tadi pagi belum makan," ucapnya masih ketus seraya menyodorkan rantang kecil berisi makanan. Galuh sengaja berbohong untuk menutupi keinginan yang sebenarnya, bahwa ia ingin mengantar makanan untuk sang suami karena merasa bersalah. Gara-gara kecerobohannya Satria berangkat kerja tanpa sarapan. Namun ia gadis kota. Ia merasa niat baiknya sudah diabaikan oleh sang suami. Rasa bersalah yang membuatnya merasa ingin memperbaiki sikapnya telah luntur seketika. "Gak usah, aku sudah kenyang. Tadi makan pisang goreng yang dibawakan Ambar." Mendengar itu Galuh semakin kesal. Satria benar-benar tidak menghargai perasaannya. "Ya sudah, buang saja makanannya." "Loh, kenapa? Gak baik buang-buang makanan." "Kamu itu ya Mas, gak menghargai banget usahaku. Aku datang jauh-jauh buat nganterin ini, tapi seenaknya kamu bilang gak usah. Tahu gini aku malas banget capek-capek kesini." Kesalnya sambil melempar rantai yang sedari tadi dia pegang. Lalu tanpa permisi gadis itu berlalu meninggalkan Satria. Satria terhenyak melihat sikap sang istri. Meski ia sangat kesal dengan tingkah Galuh yang seperti anak kecil, ada penyesalan yang menghujami hatinya. Ia sadar telah melakukan kesalahannya. Tak seharusnya ia berkata dan bersikap seperti itu. Di waktu yang sama Panji dan Ambar ikut terkejut mendengar lengkingan suara rantang yang membentur selantai. "Ada apa, Sat? Galuh mana?" tanya Panji begitu penasaran. Saking asiknya berkenal dengan Ambar, ia melupakan ponakannya itu. Itu Galuh marah." Satria hendak mengejar. "Biar aku saja," larang Panji berlari mendahului. Satria memandang cemas. Dia terlihat bingung, tak tahu harus ikut mengejar atau memberi waktu Galuh tenang. "Kok gitu istrimu?" tegur Ambar. "Hah? Kasar gitu, gak menghargai makanan?" lanjut Ambar. "Aku yang salah tadi," jawab Satria bergegas memungut rantang di lantai. "Apa itu tadi?" tanya Panji. "Gak sengaja jatuh," jawab Galuh berbohong. Panji mengembuskan nafas kasar. Dia tahu masalahnya tidak sesederhana itu. Dia menempatkan kedua tangannya di pinggang. "Kenapa sih?
Kamu seperti anak kecil, tanya Panji. Apa sih om? Ayo pulang. Galuh berniat menghindar. Panji mencengkram lengan Galuh begitu kuat hingga gadis itu kesakitan. Matanya tajam menatap sang keponakan. Cukup Galuh, ucap Panji pelan tetapi tegas. Bersikaplah dewasa. Bagaimana kau bisa memenangkan hati Satria jika sikapmu seperti ini? Aduh, sakit om. Galuh merintih kesakitan serta ketakutan. Matanya berkaca-kaca. Melihat hal itu, Panji melepaskan cengkeraman tangannya. Dia berusaha mengatur nafasnya. Emosinya sudah ke ubun-ubun. Aku cuma kesal, jawab Galuh gugup. Tidak begitu mengungkapkan kekesalan. Itu kekanakan. Belajarlah dari Ambar. Dia gadis lembut dan sopan. Mendengar nama Ambar, Galuh langsung dikuasai emosi. Ambar lagi. Apa sih bagusnya dia? Cuma cewek ganjen, umbat Galuh setengah berteriak. Galuh! Potong Panji dengan tangan terangkat bersiap menampar keponakannya. Galuh menghindar. Buliran bening lolos di pipinya. Panji jahat, teriak Galuh. Ia segera berlari meninggalkan halaman kantor balai desa. Panji bergeming di tempatnya. Dia merasa kelepasan. Tak ada niat sedikit pun buat menyakiti Galuh. Namun gadis itu sungguh sangat keterlaluan. Mas Panji, Galuh mana? Tanya Satria berlari mendekat. Panji susah payah menelan ludahnya. Emosinya sukar diredam. Satria bisa menebak apa yang terjadi. Biar aku yang susul dia, pamit Satria. Dia segera menaiki motornya. Sat, iya. Maafkan dia, dan sedikit bersabarlah. Satria terdiam sejenak. Dia paham maksud ucapan Panji. Namun dirinya juga tidak menginginkan perjuangan itu. Pria berseragam safari itu hanya mengangguk. Gadis kota itu terlihat kecewa. Dua orang laki-laki sekaligus telah menyakiti perasaannya. Ia merasa mereka menganggap dirinya adalah gadis yang tidak pantas diperlakukan baik. Apalagi saat Panji dengan jelas membandingkan dirinya dengan Ambar. Apa coba istimewanya wanita itu? Kampungan? Masih cantikan aku lah. Celutuknya pada Ambar. Ada sedikit rasa tersaingi olehnya. Meski begitu Galuh gengsi untuk mengungkapkan. Gadis berkulit putih itu sudah berjalan jauh cukup lama. Ia baru tersadar saat berada di tengah persawahan. Di mana ini? Jangan-jangan aku nyasar lagi. Ini semua gara-gara Satria sama Om Panji. Aku benci mereka. Ucapan penuh kekesalan sesekali ia mengentakkan kakinya pada tanah. Tak lama bunyi suara motor butut terdengar bising di telinga Galuh, membuatnya menoleh ke arah belakang. Semakin dekat jarak motor itu, semakin Galuh mengenal sosok laki-laki yang tengah mengemudikan motor. Sepertinya itu Arya, gumamnya pelan. Bersama itu, Arya pun terkejut melihat gadis cantik yang tengah berdiri seorang diri di tengah persawahan. Ia menghentikan laju motornya. Galuh, sedang ada apa di sini? Tanya pria yang mengenakan baju kotak-kotak itu sambil mematikan mesin kendaraannya. Arya, ya ampun, untung saja aku bertemu kamu di sini. Aku udah takut banget. Saud Galuh merasa senang. Kenapa bisa ada di sini? Tanyanya lagi. Itu aku habis jalan-jalan. Tapi lupa jalan pulang. Jawabnya berbohong. Galuh tak ingin Arya mengetahui kejadian yang menimpanya hari ini. Bisa-bisa jatuh image-nya sebagai gadis paling cantik di desa ini, pikirnya. Oh gitu. Ya udah yuk kita pulang bareng. Ajak Arya tak bisa menampik. Ada rasa senang bisa membantu gadis cantik Galuh. Meski ia sadar kalau Galuh adalah istri sepupunya. Tanpa membuang waktu, Galuh langsung membonceng Arya. Meski ia merasa enggan naik motor butut itu. Tapi apa boleh buat? Daripada harus jalan kaki. Di tengah jalan Galuh merasa perutnya terasa lapar. Mengetahui itu, Arya mengajaknya makan di sebuah warung makan kecil. Seketika Galuh setuju. Mereka makan bersama sembari mengobrol. Bagi Galuh, Arya jauh lebih baik dari Satria. Setidaknya ia lebih pintar menghadapi seorang wanita. Di tempat lain, Satria sudah sampai di rumah. Ia terlihat gugup dan takut jika Galuh akan mengadukan kejadian tadi. Ia buru-buru masuk dan mencari sang istri. Loh, Sat, kamu kok udah pulang? Dari arah samping suara Lia mengejutkannya. Ibu, ucapnya gugup lalu meraih tangan sang ibu dan menyalaminya. Bu, itu
Apa toh? Kamu anu itu apa? Bicara yang jelas. Galuh kenapa? Mana dia? Kok ndak pulang sama kamu? Lia memberondong pertanyaan pada putra sulungnya sambil mencari-cari Galuh. Memang Galuh belum pulang, Bu. Loh, piye tau kamu itu? Kan Galuh pergi ngantar makanan ke tempat kamu. Maaf, Bu. Tadi ada masalah kecil. Galuh minggat, jawab Satria lirih meski begitu Lia bisa mendengar ucapan sang anak. Walah, kenapa bisa minggat toh? Pasti kamu bikin masalah lagi kan? Ayo, ngaku. Cecarnya Satria hanya menggaul kepalanya yang tak gatal. Ia bingung menjelaskan semuanya. Sebenarnya ia malas mengurusi urusan sepele seperti ini. Hanya saja laki-laki bertubuh kekar itu takut membuat sang kakek kepikiran. Enggak, Bu, cuma ucapannya terpotong tak kalah mendengar suara motor butut milik Arya. Tentu saja mereka hafal dengan suara motor tua milik Arya. Satria dan Lia menoleh ke arah depan. Mereka terheran-heran saat melihat Galuh datang bersama Arya. Seketika mereka keluar bermaksud menanyai mereka, Galuh dan Arya. Dari mana kalian? Tanya Satria dengan wajah datarnya. Galuh hanya sekali menoleh, lalu ia membuang wajahnya begitu sinis. Anu mas, tadi ketemu Galuh di jalan, terus jalan-jalan bentar keliling kampung. Jawab Arya ada gurat ketakutan di wajahnya. Baguslah kalau gitu, sahut Satria menutupi kekhawatirannya. Galuh segera masuk setelah mencium punggung tangan mertuanya. Arya juga pamit pulang. Lia mendengus kesal. Satria juga balik ke kantor dulu, Bu. Hati-hati, Le. Satria beringsut pergi. Entah kenapa ada rasa tidak suka melihat Galuh dan Arya dekat. Namun dia segera mengusir rasa itu. Terserah, Galuh mau berhubungan dengan siapapun bukan urusanku. Ini hanya masalah waktu. Dasar kekanakan, gerutu Satria sepanjang perjalanan. Gimana, Sat? Tanya Panji begitu melihat Satria. Ambar ikut mendekat ingin tahu yang sebenarnya. Sudah di rumah? Galuhnya udah. Untung tadi dia ketemu sama Arya. Jawab Satria. Sabar ya, Sat. Galuh memang seperti itu. Dia butuh waktu sedikit lebih lama. Lanjut Panji. Gak apa-apa, Mas. Ini cuma masalah waktu. Satria menundukkan wajahnya. Dia tidak ingin Panji tahu yang sesungguhnya. Ya sudah, aku pamit dulu. Daripada ganggu pekerjaan kalian. Assalamualaikum. Pamit Panji. Waalaikumsalam. Jawab Satria dan Ambar hampir bersamaan. Panji menaiki motornya, melambaikan tangan dan dibalas Satria. Ambar hanya tersenyum dan mengangguk sebagai balasan. Apa kamu bakal tahan dengan gadis seperti itu, Sat? Tanya Ambar. Entahlah, aku tak berpikir melanjutkan hubungan ini. Kami hanya sedang menunggu Romo Yai membaik. Jawab Satria berjalan masuk ke dalam ruangannya. Jadi kalian cuma simpan rahasia ini ya? Potong Satria. Ambar mengangguk dan tersenyum penuh arti. Dia merasa masih memiliki kesempatan. Sekarang adalah waktu yang tepat menunjukkan pada keluarga Satria jika dirinya lebih pantas bersanding dengan Satria. Sore itu Galuh sedang membantu Lia menyapu halaman. Keduanya tampak bahagia dengan sesekali bersenda gurau. Pemandangan itu membuat Satria terkesima. Galuh yang tersenyum terlihat sangat cantik. Dia yang duduk di teras tidak sadar jika sudah sangat lama memandang istrinya. Cantik toh? Yai gak salah pilih buat kamu toh? Tegur Wijaya membuyarkan lamunan Satria. Loh, Yai sudah baik kan? Kok keluar? Tanya Satria mengalihkan pembicaraan. Yai harus cepat sehat. Biar hubungan kamu sama Galuh cepat diresmikan. Yai tak sabar melihat pesta meriah di rumah kita. Sudah sangat lama sejak Yai mantu bulekmu. Kamu dan Arya sunatan juga gak ada acara besar. Kali ini Yai mau bikin pesta yang meriah. Terang Wijaya panjang lebar. Satria susah payah membasahi tenggorokannya. Ucapan Wijaya membuat bibirnya keluh. Aduh, bagaimana mungkin aku benar-benar menjadi suami sah gadis kota itu ya? Bisa-bisa aku mati berdiri nih. Ngadepin sifat dia yang sangat buruk dan jauh dari sopan santun.
Lebih baik jomblo seumur hidup daripada punya istri kayak dia, gumamnya dalam hati. Satria tersentak saat Wijaya menepuk punggungnya pelan. Ia segera sadar dari lamunannya. Ngopo toh? Kok ngelamun gitu? Dengar tidak ucapan Yai? Tanya laki-laki tua itu hati-hati. Ia sangat paham jika sang cucu berada dalam posisi sulit. Namun ia juga tak ingin semua niatnya berakhir sia-sia. Wijaya ingin sebelumnya dipanggil Sang Maha Kuasa. Ia harus melihat sendiri Satria dan Galuh bersatu dengan cinta, bukan keterpaksaan. Yai, apa tidak terlalu cepat? Jawab Satria ragu-ragu. Kenapa? Bukankah jika sudah disahkan di mata hukum akan lebih afdol? Kalian bisa lebih saling menjaga dan menghargai sebuah hubungan. Ingat, pernikahan itu sakral, perjanjian seorang laki-laki kepada Tuhannya. Jadi tidak boleh main-main. Dosa. Jelasnya terdengar tegas, bagai ditusuk sembilu berkali-kali. Hati Satria merasa sakit mendengar ucapan laki-laki yang menjadi panutannya selama ini. Laki-laki yang selalu ia hormati di setiap langkah hidupnya. Apa aku sudah berdosa dengan membohongi pernikahan ini di mata keluarga ya? Terutama dengan Yai, ucapnya dalam hati. Awalnya Satria setuju demi sang kakek, meski ia terpaksa. Tapi di tengah keterpaksaan itu Galuh mengajaknya untuk bersandiwara bahwa setelah Wijaya meninggal mereka akan mengakhirinya. Nyatanya Wijaya semakin sehat dan mempercepat pernikahannya agar sah di mata hukum. Rasanya seperti cucu durhaka, pikir Satria. Assalamualaikum. Sebuah suara mengalihkan obrolan antara cucu dan kakek itu. Waalaikumsalam, Nak Ambar, jawab Wijaya dengan suara paraunya. Ini kek, Ambar bawa singkong keju masih hangat. Ambar baru bikin tadi. Alhamdulillah ada temennya ngopi. Duduk dulu nak. Kelakar Wijaya mempersilahkan Ambar duduk. Lia dan Galuh yang sudah selesai turut bergabung di teras rumah. Terlihat sekali ekspresi kesal dari wajah Galuh. Nak Galuh buatkan teh untuk Nak Ambar ya, titah Lia. Galuh mengangguk tak ada gunanya juga dia berada di sana. Malah akan makan hati. Galuh bergegas ke dapur. Lia, ambil piring dulu buat singkongnya Yai. Pamit Lia hendak menyusul Galuh. Biar Ambar aja Bude. Ambar menawarkan diri sebagai yang paling muda. Lia mengangguk dan mengizinkan Ambar untuk mengambil piring. Gadis itu tersenyum jahat. Ada sesuatu yang direncanakannya. Dia terlalu ke dapur menyusul Galuh. Ini singkong keju kek, buatanku sendiri. Dasar cek gatel. Omel Galuh di dapur sembari menyiapkan teh. Galuh tidak sadar jika Ambar sudah ada di belakangnya. Kalau mau jadi menantu ya harus pintar cari muka, jadi bisa disayang mertua. Saut Ambar membuat Galuh terlonjak. Apaan sih, bikin kaget aja. Cuma mau ambil piring buat singkong buatanku, jawab Ambar sengaja memperlambat niatnya mengambil piring. Galuh mencibik kesal sembari mengelap gelas. Cewek manja kayak kamu gak pantas jadi menantu keluarga ini. Jadi jangan mimpi bisa dapetin cinta Satria, bisik Ambar sebelum meninggalkan dapur. What? Apa dia bilang? Kurang ajar sekali dia. Galuh mengumpat pelan. Emosinya tak bisa ditahan, dia lemparlah piring ke atas meja. Gak bisa kayak gini nih. Ini namanya penghinaan. Gak bisa ku diamkan. Ingat ya Ambar, jangan panggil aku Galuh kalau aku gak bisa bikin Satria jatuh cinta. Ingat itu. Galuh berucap dengan sorot mata tajam dan penuh keyakinan. Dia yang masih labil jelas tak ingin direndahkan. Egonya jadi tertantang. Suatu hari Galuh tengah berdandan, mematut diri di depan cermin. Setelah merasa diremehkan oleh Ambar, Galuh berambisi untuk membuat Satria menyukainya, bahkan sampai bertekuk lutut di hadapannya. Dengan model wajah cantiknya tentu saja siapapun laki-lakinya pasti akan terpesona, pikirnya. Dress bercorak bunga berwarna merah muda selutut terlihat begitu anggun menempel pada tubuh ideal Galuh. Ditambah polesan make up yang sederhana, namun sangat cantik. Tak lupa plastik warna merah muda juga menghiasi bibir tipisnya.
Satria masuk dengan keadaan bertelanjang dada. Ia baru selesai mandi. Bisa dilihat handuk yang melingkar di pinggangnya. Melihat itu Galuh terkesiap. Kemudian mengikuti langkah sang suami yang menuju ke arah lemari untuk berganti pakaian. Suara dehem Galuh sengaja untuk menarik perhatian Satria. Namun laki-laki berwajah tampan itu tak bereaksi sedikit pun. Kembali Galuh berdehem. Kali ini suaranya diperkeras. Mengira Satria tidak mendengarnya. Ia masih berdiri di belakang sang suami yang tengah sibuk memilih pakaian yang akan dikenakannya. Kalau batuk itu minum, celetuknya Satria tanpa menoleh. Hari ini libur kan? Tanya Galuh tanpa membalas celotehan sang suami. Aku mau jalan-jalan. Bisa antar aku pergi jalan-jalan? Tanyanya tanpa basa-basi. Aku sibuk, jawabnya singkat. Masih belum menoleh ke arah sang istri, membuat Galuh semakin gemas dengan sikap juteknya. Dia itu manusia apa-apaan sih? Kering banget, kaku sekali. Apa dia tidak bisa bersikap manis dengan seorang wanita? Gerutunya dalam hati. Sibuk apa? Ini kan hari Minggu. Memangnya kalau hari Minggu gak boleh sibuk? Ya sudahlah, lebih baik aku pergi jalan-jalan dengan Arya daripada dengan pria kaku seperti kamu. Gertaknya terdengar menohok di telinga Satria. Galuh segera berlalu meninggalkan Satria yang tiba-tiba merasakan perasaan tak karuan di hatinya. Lagi-lagi ia merasa telah salah bersikap. Satria dengan cepat mengambil baju dan segera memakainya, lalu menyisir rambut hingga rapi. Tak lupa menyemprotkan parfum beraroma khas laki-laki, kemudian mengejar Galuh. Istri macam apa? Dia pergi dengan laki-laki lain selain suaminya. Awas saja. Tiba di depan rumah Arya, terlihat Galuh tengah berbicara dengan Arya begitu akrab. Ayo, teman aku jalan-jalan, aku bosan di rumah. Ajaknya pada Arya dengan menarik lengannya cepat. Tapi apa-apaan ini? Istri yang baik tidak akan pergi dengan laki-laki lain, mengerti? Ayo, aku temani jalan-jalan, ucap Satria dengan cepat melepaskan tangan Galuh yang tengah memegang lengan Arya, lalu menarik Galuh pergi dari rumah sepupunya itu. Melihat itu, Galuh merasa menang, tersemat wajah penuh kepuasan. Ternyata ia hanya bersandiwara berpura-pura mengajak Arya hanya untuk memanas-manasi Satria. Jadi ini kelemahanmu, gumamnya dalam hati. Setelah melewati hamparan sawah dan hijau, mereka mulai memasuki daerah kota. Rumah-rumah penduduk mulai padat. Motor bebek Satria membuatnya keduanya harus duduk cukup dekat. Mau kemana? Tanya Satria. Terserahlah, yang penting jalan-jalan, jawab Galuh sedikit berteriak karena angin. Satria tak banyak bicara lagi, dia sangat tahu jawaban terserah dari seorang wanita itu bisa berarti banyak hal. Namun dia tidak terlalu peduli akan keinginan Galuh. Dia menghentikan motornya di area parkir mal terbesar di kota itu. Kita kesini? Tanya Galuh menuju ke arah tulisan Mahabharata. Kenapa? Aku sangka kamu juga suka nge-mall. Kakek Galuh sembari menyerahkan helmnya pada Satria. Aku gak suka kesini, tapi aku tahu selera gadis seperti dirimu. Satria menyaut sambil mengikat helm pada sang stang motor. Lalu tanpa kata dia berjalan mendahului Galuh. Wanita mana yang tak bahagia diajak masuk ke dalam mall? Barang-barang dagangan itu sudah cukup membuat mereka terhibur. Galuh sampai lupa akan tujuannya. Dia berlari ke sana kemari mendekati barang yang menarik perhatiannya. Satria hanya terus berjalan pelan tanpa menunggu atau meninggalkan istrinya. Cukup lama mereka tak saling bicara, sibuk dengan diri masing-masing. Hingga manik mata coklat Satria menemukan sosok yang dikenalnya. Ambar, Ambar, panggil Satria. Mendengar nama Ambar disebut, Galuh langsung mencari sosok yang dipanggil. Dia seperti kembali sadar akan tujuannya. Satria, kok bisa ada di sini? Ucap Ambar saat Satria tiba-tiba menghampirinya. Yang nganterin aku lah, saut Galuh dengan cepat. Ia juga muncul secara tiba-tiba dan langsung meraih tangan Satria, membuat sang empunya tangan merasa gugup dan risih. Apaan sih kamu? Lepasin, malu, bisik Satria berusaha melepaskan diri. Ambar tersenyum tipis lalu berkata, gak usah bohong, aku tahu kok kalian cuma bersandiwara. Maksud kamu apa? Tanya Galuh.
Mengungkapkan kebenaran, kira-kira bagaimana ya reaksi keluarga Satria kalau tahu? Jawab Ambar dengan mimik yang kejam. Galuh begitu marah hingga tak sadar mengangkat tangannya. Dia sudah siap menampar Ambar jika Satria tak menghentikannya. Lepasin! Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.